Jadi mayat pengidap cacar diambil kemudian dilemparkan ke musuh yang sedang berkerumun. Sedih gak sih? Kita udah masuk tahun kedua pandemi COVID-19. Tapi sebetulnya dulu Indonesia juga pernah dilanda wabah mematikan, misalnya pada zaman kolonialisme Belanda. Pertama itu adalah cacar. Sebelum masuk ke Indonesia, dulu pernah ditemukan di Mesir, kurang lebih pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Nah, kemudian cacar dari Mesir itu menyebar ke negara-negara di dunia, salah satunya adalah India, Persia atau Iran, hingga masuk ke Indonesia. Cacar dari Mesir itu salah satunya dibawa oleh saudagar-saudagar Mesir yang mau berniaga ke negara-negara di luar Mesir. Terus selain itu, cacar dari Mesir ini juga dibawa oleh budak-budak yang dibawa oleh majikannya keluar dari satu negara, misalnya dari Afrika. Ditambah lagi saat itu dunia sedang dilanda peperangan, misalnya Perang Salib. Nah, saat terjadi Perang Salib itulah salah satu yang menyebabkan akhirnya cacar bisa menyebar ke seluruh dunia. Karena di sana ada mobilisasi pasukan dan tentara dari satu wilayah, dari satu negara ke negara lain. Dulu sempat dijadikan senjata biologis. Jadi waktu itu Amerika dilanda peperangan. Nah, jadi untuk melawan musuh, untuk membunuh musuh itu salah satunya dengan cacar. Jadi mayat pengidap cacar diambil kemudian dilemparkan ke musuh yang sedang berkerumun. Nah, terus di samping itu selimut bekas orang yang terkena cacar juga dilemparkan ke tentara musuh dengan tujuan virus cacar itu menyebar ke musuh dan mematikan musuh. Terus di Indonesia sendiri, cacar ini mulai masuk dan ditemukan sekitar tahun 1644. Pertama kali masuk ke Batavia atau Jakarta. Nah, kemudian setelah masuk ke Jakarta waktu itu, mulailah menyebar ke daerah-daerah lain. Misalnya Bogor, Banten, dan daerah-daerah di Pulau Jawa lainnya. Hingga sampai ke daerah Bali. Nah, di Bali sendiri, wabah cacar ini sampai memakan korban sekitar 18.000 orang. Kebayangkan 18.000 orang banyaknya kayak gimana? Kemudian di Jogja, sekitar 10% dari total populasi bayi meninggal saat itu karena cacar ini. Saking dianggap mematikan pada saat itu, warga yang terkena cacar di satu wilayah, di satu desa, itu langsung diusir oleh tetangga-tetangganya, konon katanya. Terus masyarakat Indonesia pada saat itu, khususnya masyarakat Jawa, nganggap cacar ini disebabkan oleh roh halus. Nah, jadi dalam menanggulanginya waktu itu, mereka itu mengarak benda pusaka untuk keliling kampung, keliling daerah dengan tujuan untuk mengusir cacar yang disebabkan oleh roh halus itu sendiri. Jadi waktu itu memang kepercayaan terhadap medis itu masih rendah. Jadi masyarakat lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Terus gimana sih gejala dari cacar ini? Pertama, demam, terus pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, dan kelelahan. Terus beberapa hari berikutnya setelah demam muncul erupsi atau bintik-bintik pada kulit. Jadi orang yang mengidap cacar waktu itu kulitnya itu mulai tumbuh bintik-bintik. Pertama misalnya biasanya di muka, kemudian menyebar ke anggota tubuh yang lain. Jadi pada saat itu untuk menangani wabah ini, pemerintah Belanda membangun sekolah kedokteran. Biasa disebut Stovia. Nah, Stovia ini adalah cikal bakal fakultas kedokterannya Universitas Indonesia. Nah, sekolah kedokteran tersebut dibangun oleh pemerintah Belanda dengan tujuan memperbanyak tenaga-tenaga medis. Misalnya dokter, karena saat itu dokter sangat terbatas. Kedua, ini SAMPAR atau disebut pes, kepanjangan dari Yersinia pestis. Virus ini berasal dari tikus. Nah, jadi tikus ini kan dia ada kutu di badannya ya. Nah, kutu-kutu itulah yang akhirnya menyebarkan ke manusia. Jadi kutu-kutu yang dari tikus ini dia menyebar biasanya di tempat-tempat yang lembab, terus ngegigit manusia dan disitulah akhirnya virusnya menyebar ke manusia. Biasanya orang yang terkena kutu dari tikus ini dia nanti virusnya itu menyerang ke kelenjar getah bening, paru, pembuluh darah sampai menyebabkan kematian. Konon katanya di Eropa sendiri wabah pes ini sampai menelan korban 25 juta orang. Ini terjadi pada tahun 1400. Kebayang gak sih 25 juta orang itu berapa banyak ya? Mungkin satu provinsi kali. Kapan sih wabah ini masuk ke Indonesia? Nah, pada tahun 1905 sampai 1910, Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu dilanda gagal panen. Jadi saat itu bisa dibilang pacaklik. Jadi ketersediaan beras di Hindia Belanda saat itu menipis. Pada saat itu, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan impor beras dari Myanmar. Nah, padahal saat itu Myanmar itu adalah salah satu negara yang dilanda wabah pes ini. Tapi waktu itu sebenarnya pemerintah Belanda udah diingetin jangan impor beras dari Myanmar karena khawatir membawa
wabah pes ini. Kemudian tibalah beras dari Myanmar itu di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Celakanya dalam beras yang dibawa dari Myanmar itu ternyata ada tikusnya dan menyebarkan wabah pes. Singkat cerita, barulah wabah pes itu menyebar ke daerah-daerah di Pulau Jawa. Nah, setelah ribuan orang akhirnya menjadi korban keganasan virus pes ini waktu itu, akhirnya 5 tahun kemudian pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan membentuk lembaga penanganan wabah ini. Mungkin kalau sekarang itu bisa disebut Satgas kali ya. Nah, jadi lembaga ini waktu itu ditugaskan untuk mensosialisasikan bahaya tentang wabah ini ke masyarakat, memberikan edukasi, dan juga pemerintah Belanda juga mengeluarkan kebijakan pengobatan. Salah satunya dengan mengirimkan dokter-dokter ke daerah-daerah yang terkena wabah ini. Nah, salah satu yang ditugasin itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, salah satu dokter kebanggaan Indonesia dari kalangan pribumi saat itu. Pemerintah Belanda pada saat itu mengeluarkan kebijakan membongkar rumah. Jadi rumah-rumah yang disinyalir jadi sarang tikus waktu itu dibongkar. Konon katanya ada 1,5 juta rumah dibongkar. Jadi dulu itu rumah-rumah warga itu kebanyakan terbuat dari bambu, mulai dari dinding sampai tiang-tiangnya itu dari bambu. Nah, jadi itu dijadikan sarang tikus. Selanjutnya adalah flu Spanyol atau Spanish flu. Virus ini konon katanya mewabah di Indonesia sekitar tahun 1918 sampai 1921. Total korban jiwa di Indonesia pada saat itu katanya sekitar 1,5 juta orang. Jadi katanya wabah ini gejalanya itu batuk, pilek, bersin, dan juga sakit kepala yang sangat berat. Sampai akhirnya menyebabkan banyak kematian di warga pribumi saat itu. Wabah ini katanya awal mula menyebar di Indonesia itu dibawa oleh penumpang kapal. Jadi waktu itu ada kapal dari Hong Kong singgah ke Singapura. Nah, barulah masuk ke Indonesia. Ada salah satu penumpang yang mengidap wabah ini dan akhirnya menyebar ke warga-warga lain di Hindia Belanda saat itu. Wabah ini sebenarnya awalnya ditemuin di Amerika. Amerika mengirimkan tentara-tentaranya ke negara Eropa, dan ternyata salah satu tentara yang dikirimkan ke sana itu mengidap penyakit flu Spanyol ini. Sampai akhirnya si tentara yang ngidap tersebut menyebarkan virusnya ke tentara-tentara lain, bahkan warga-warga di Eropa sana. Di dunia konon katanya 50 juta sampai 100 juta orang meninggal karena virus flu Spanyol ini. Bahkan Hindia Belanda atau Indonesia saat itu ada di urutan keempat korban paling banyak di dunia. Saking banyaknya korban jiwa di Indonesia saat itu, konon katanya banyak sekali jenazah-jenazah yang tergeletak di jalan karena petugas pemakaman itu saat itu sangat kewalahan. Karena saat itu penduduk pribumi masih percaya sama hal-hal mistis, banyak yang percaya bahwa wabah ini berasal dari roh halus, bukan dari virus. Jadi banyak warga yang akhirnya mereka mengarak benda pusaka keliling kampung dengan tujuan mengusir wabah ini. Pada tahun 1921, wabah ini akhirnya mereda dengan sendirinya secara pelan-pelan. Konon katanya karena saat itu imunitas dari warga mulai kuat, mulai naik. Akhirnya wabahnya hilang sendiri. Selanjutnya itu kolera atau muntaber, muntah berak. Nah, wabah ini awalnya ditemuin di India pada tahun 1817. Di sekitar Sungai Gangga. Nah, jadi penduduk India itu di sana rutin mengadakan kegiatan ritual keagamaan di sekitar Sungai Gangga. Namun nggak disangka-sangka, ternyata ada salah satu warga yang mengidap penyakit kolera dan akhirnya nyebarin ke warga lain yang saat itu ikut ritual keagamaan di sana. Jadi singkat cerita, setelah ritual keagamaan di Sungai Gangga itu menyebarlah ke banyak warga India lainnya di sana. Kolera ini mulai masuk ke Indonesia katanya pada tahun 1821. Pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Di Indonesia sendiri wabah kolera ini dibawa oleh tentara Inggris yang berasal dari India. Jadi pada waktu itu Inggris itu mengirim tentara ke Indonesia. Nah, ternyata tentara yang dikirim ke Indonesia itu sebelumnya dia ditugasin di India. Ternyata sudah mengidap penyakit kolera ini dan akhirnya singkat cerita menyebarlah ke penduduk-penduduk di Hindia Belanda saat itu. Selain disebarkan oleh tentara Inggris yang sebelumnya ditugaskan di India, waktu itu diperburuk juga oleh kebiasaan warga pribumi yang tidak bisa menjaga kesehatan lingkungan. Misalnya membuang tinja di mana-mana, lalu membuang sampah sembarangan di kali-kali dan akhirnya menyebabkan kali-kali yang ada di sekitar lingkungan itu kotor dan menularkan penyakit
kolera ini. Nah, itulah sejarah wabah-wabah mematikan yang pernah terjadi di Indonesia. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir.